sih. Kayaknya aku upload di YouTube beda. Dan FYI juga Pak ya, untuk menjaga privasi semua nama dan cerita ini adalah nama samaran Pak ya. Dan karena gangguan mistis ini terjadi ketika Tante Lili ini masih remaja, jadi untuk mempermudah cerita tanpa mengurangi rasa hormat, kita panggil aja lah nama aja gitu yang nggak usah kita Tante Lili. Jadi sebenarnya Lili ya. Nah jadi Wak, ceritanya di rumah kontrakan itu Lili ini tinggal bersama ayah, ibu, kakak laki-lakinya bernama Dias dan kakak perempuan yang bernama Lia. Dan FYI keluarga Lili ini adalah keluarga keturunan Tionghoa Wak, dan mereka menganut agama kepercayaan. Dan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Wak, ayah ini bekerja di sebuah pabrik kaca. Nah kebetulan Wak, pemilik rumah dari kontrakan yang mereka tempati ini adalah atasannya Bapak Lili yang bernama Pak Bande. Pemilik rumah kontrakannya Pak Bande. Nah rumah kontrakan yang mereka tempati ini Wak, ukurannya cukup besar. Pintu mereka dari kayu yang terbagi menjadi dua bagian di tengahnya gitu Wak. Jadi bisa dibuka separuh ke atas dan juga separuh ke bawah. Itu memang bukan macam rumah-rumah zaman dulu lah. Nah rumah itu memiliki ruang tamu yang cukup luas dan terhubung ke sebuah lorong yang ada di bagian tengah rumah. Nah di sisi kanan lorong tersebut terdapat 3 kamar. Sedangkan di sisi kiri lorong itu terdapat keluarga sama dapur. Terus di gerbang belakang rumah tersebut Wak, terdapat satu pintu yang menuju ke halaman belakang. Nah di halaman belakang ini ada kamar mandi yang baru terpisah dari bangunan. Enak nih. Upaya manual dan tempat Padahal itu tidak cabai. kurang lebih ya macam kayak gitu lah. Ya padahal itu cabai juga. Bayangkan kalian, ya. Nah keluarga mereka ini telah tinggal di kontrakan itu selama bertahun-tahun, dan selama mereka tinggal di sana semua berjalan baik-baik aja Wak. Sampai akhirnya pada suatu hari nih Pak Bande atau pemilik rumah yang juga merupakan atasan dari ayah berniat untuk menjual rumah kontrakan itu Wak. Nah karena Pak Bande ini sudah mengenal dekat keluarganya mereka, beliau pun menawarkanlah rumah tersebut untuk dibeli oleh ayah Lili. Pak Bande bilang udahlah gampang, bayaran bisa dicicil atau dipotong aja dari gaji kamu, bisa kok. Nah mendengar penawaran tersebut ayah meminta waktu Wak, untuk memikirkan jawaban sampai masa sewa kontrakan ini habis. Meskipun udah memang betah dan nyaman kali tinggal di sana, ayah ya nggak mau buru-buru juga Wak buat ngambil keputusan. Dan untungnya hal itu juga disetujui sama Pak Bande. Udahlah kamu pikir-pikir dulu lah kayak gitu. Nah tapi Wak, sejak Pak Bande menawarkan ayah untuk membeli rumah tersebut, entah kenapa kejadian-kejadian menyeramkan itu pun mulai terjadi di sana. Ya. Jadi ceritanya Wak, pada saat itu suasana dan hawa dalam rumah kontrakan ini berangsur-angsur berubah. Suhu udara terasa panas hingga membuat semua orang yang berada di dalam rumah itu menjadi gerah. Nah anehnya Wak, walaupun pintu sama jendela sudah dibuka nih, seolah-olah nggak ada angin yang berembus masuk ke dalam rumah tuh Wak. Nah, hasil karena terus-menerus merasa kepanasan, Lili sama sekeluarganya ini Wak jadi lebih sering menghabiskan waktu di luar rumah. Nah belum selesai dengan urusan rumah yang tiba-tiba hawanya panas kali ini, mereka pun kembali dibuat heran dengan berbagai barang yang tiba-tiba menghilang dan muncul di tempat lain. Pernah yang dupa yang memang digunakan oleh orang yang berbeda, yang semula berada di atas altar sembahyang tiba-tiba menghilang. Ayah nanya lah kan, ada yang lihat batang hio punya apa di sini? Nah mereka langsung jawab, enggak ya, nggak tahu, kami nggak lihat. Cuma lah bantuin ayah cari dulu, kok bisa hilang sih ya. Nah setelah dicari berkali-kali nggak ketemu Wak. Mereka mikir, oh ya udahlah, mungkin memang ayah ini lupa naruh aja mungkin. Nah tapi anehnya Wak, tidak lama kemudian batang hio itu ketemu, tapi bukan di altar tempat sembahyang itu Wak, bukan. Bisa kalian coba ya, batang hio itu ditemukan di sudut ruang keluarga dalam keadaan patah Wak, udah jadi potongan-potongan gigi. Nah itu ayah jadi marah lah, kok bisa nih batang hio ayah sembahyang dipatah-patahin gitu kan. Pada saat itu ayah mengira ada pasti kelakuan anak-anak aku yang memang sudah sengaja melakukan hal itu gitu. Nah ada yang bukan kami yang buat, itu siapa lagi? Kalian nggak boleh sembahyang malam-malam sama sembahyang. Nah ayah pikir udah diperingati sekali, hal ini nggak bakal kejadian lagi nih. Tapi entah kenapa kejadian itu malah selalu berulang setiap hari. Bahkan nggak cuma batang hio aja Wak, patung-patung dan juga beberapa perlengkapan di atas tempat sembahyang ayah itu juga ikut menghilang dan lagi-lagi ditemukan dalam keadaan rusak di sembarang tempat di rumah. Awalnya mereka ngira barang-barang itu rusak mungkin dibawa tikus apa kayak gimana gitu ya kan. Tapi seperti aku bilang tadi Wak, hal itu terus berulang setiap harinya. Nggak mungkin anak-anak takut kali sama bapaknya. Nggak, akhirnya mereka pun mencoba lah untuk mengabaikannya. Tapi sayangnya Wak, makin lama kondisi di dalam rumah itu pun justru menjadi semakin aneh lagi nih. Selain barang-barang yang kalau misalnya setan lain tuh, mereka ini pun kembali kalau terjadi sesuatu di yang luar nalar lagi. mana tuh sih Jadi dia ceritanya sekitar jam sama 8 aja pagi, kita ayah kita mereka juga kan itu sama baca-bacaan jadi dekat sumur Wak, menyuci baju. Nah di sana itu setan itu misalnya setan Islam aku takut juga dong. Nah pas ibu lagi masak ini Takut sama tiba-tiba Tuhan. ibu mendengar suara bola lagi jadi kesakitan, kata kayak gitu. Soalnya ibu pun langsung berlari ke halaman belakang dan untuk ngambilin Bu air
Tapi setan Jepang tuh lebih ngeri ya. Sesampainya Karena ibu energinya cuci kuat. baju, ibu melihat Karena mereka orang banyak yang ateis. di Yo, dekat bisa itu nah, mereka sambil sedang dari pegang pipi barang. kirinya. Dalam. Gangguan itu lebih ngeri. Makanya lah gue, bu kenapa bu ada apa? Ibu saya, pipi saya sakit kan ini ya. Kata bu Ragat, lo kenapa pipinya? Coba sini saya lihat sini dulu. Setan manis juga emang lebih serem loh. Ketimbang setan Islam. Menangis Aku lagi takut sakit setan sawah. Islam. Menunjukkan pipinya ke ibu. Dan tepat ketika ibu melihat pipinya bu Kalian sih itu jangan sebut merek ya. Jangan yang kenapa bisa lebam kayak gitu pipi? itu biasanya mereka tuh pakai sama cak sama cak kita aja pakai air itu namanya air berat. Aku kan pernah itu drakor terus mereka juga pakai sayur iya sama baca kita kan tasbih tuh Kenapa tiba-tiba lebam? Nggak tahu, tiba-tiba sakit aja bu. Loh, katanya kok bisa tiba-tiba lebam aja kayak gitu? Apa pipinya Bu Rai kan ada kan pak? Tapi kok merasa janggal dengan kejadian itu? Ibu karena mereka tuh iblis dia jadi jalannya mental sama pikiran. tapi nih ya segimanapun mereka berusaha mengabaikan kejadian-kejadian janggal itu, hari demi hari Kalau Islam tuh kebanyakan jin. Setelah kejadian Bu Ra tadi tuh sekarang giliran Kak Tian, abangnya siapa? Abangnya Lili yang juga mengalami Kalian nggak lihat ini? jadi ceritanya sore ini Kak Tian ini lagi tidur lah di kamar setelah Habis sih ya, Din. kerja. Pas dia hampir terlelap ini bahkan dia merasa kakinya kok kesemutan gitu kan mau digerakkan Kamu mau? di sawah. Tengah rasakan tuh, tutup mata nih, tengah rasakan tuhnya, dia merasa ada sesuatu yang menahan kaki dia gitu loh. Masih dengan mata terkejam, Kak Tian pun mencoba macam menarik Dua kakinya orang gitu lah. kreatif, Tapi semakin dua dia orang berusaha brutal. menggerakkan, dia malah semakin merasa kalau ada sesuatu yang menahan kakinya Kemarin ini baru dengan makan sangat pakai tangan kuat. lagi di Nah, rumah. pada saat itu Kak Tian mikir, oh ini aku Sudah lagi mikir, kerjain sama adik aku aku langsung asing ya melakukan hal ini. ini apa sih ini ya? Dia ngaku kakak capek kakaknya. Ada sana. Waktu Kak Tian ngomong itu kan nih, ada coba sekali. Masih terasa di bisa disampaikan. Kan mau ini udah lah udahlah jangan ganggu kakak lagi. Tetap orang akhirnya gara kesal dan ngantuk kali Kak Tian pun membuka matanya. Tapi kalau nggak pakai tangan makannya Tapi ini waktu tidak dia kuat. melihat dibuka matanya dan dia ke arah kakinya. Mana nasi? Seketika tubuhnya Kak Tian ini pun langsung kaku. Nggak bisa Bisa lihat. sama kakinya. Jalan kaki itu masih. Dia lagi sepeda kali ya, jadi jalan kaki. Lili adiknya yang Itu lah. melahirkan Sama banget ya lah. baju merah dan rambut yang Tahun depan kayak sangat panjang sampai di wajah. Rambutnya panjang, yang dulu. Ya, ya. Nah, kedua tangan wanita itu memegang pergelangan kakinya Kak Tian. Wah, ini ranjang nih, ini ranjang ya. Ini kan, ini ranjang. Berbentuk begini. Nah, baik kan? Dan dari sela-sela rambut panjang yang mencintai depan mukanya itu Kak Tian melihat bahwa mata wanita warnanya merah darah katanya. Aku nonton video dari pertama dia Ketakutan lagi ya. asal usul setan-setan Indo lah. Perempuan itu dibalik rambut. Aku dari pertamanya dia ini nah aku dari followers apa subscriber dia masih ribuan lah yang jadi post itu Jantungnya tuh hampir sampai copot sekarang ketika apa? dia melihat wanita itu dari awalnya di sini kan mulai dari rangka menaiki ranjang. iya aku belum juga penting ini yang diomongin estetik tadi tidak kalian berdua kena estetik kami berdua yang lokal oh aku kira gara-gara gaya duduknya enggak itu kalian cuma kan pakai kain aja iya kalian berdua pakai tangan aku ini Di momen itu kan dia merasa badannya lemas gak bisa bergerak sama sekali sampai akhirnya itu sosok yang lagi merangkak itu tepat berhadapan-hadapan sama muka Kak Tian tuh kayak rambut panjang sosok itu langsung menjuntai menutup wajahnya si Kak Tian jadi gini ya dan itu ya rambutnya pas kali ini hadapan rambutnya nutup juga dan dengan seringnya yang makin lebar tampak bahwa mulut si sosok itu sobek iya wajahnya hancur kulitnya itu macam udah melupas gitu loh Wak. Kebayang lagi sama aku bayang dan gimana bergetar ya Kak Tian waktu dibilang sosok pingsan aja lah kalau bisa Kak dan selama beberapa saat Kak Tian tuh hanya bisa sambil terus beradu tatap sama sosok itu Wak. Lalu entah dapat dorongan tenaga dari mana nih ya seketika Kak Tian itu terbangun dan langsung melompat dari kasurnya dan yang bikin makin merinding adalah badan Kak Tian itu nembus sosok wanita itu Wak. Ya pokoknya saking paniknya Kak Tian bahkan gak berlari ke arah pintu Wak. Dia langsung melompat ke lorong melalui jendela yang memang tepat
Iya. Sama bagian tuh ceritain lah itu kejadian yang baru dialami. Aku penasaran. Diceritain semua. Masa kamu mendengar cerita dari Kak Tian? Suka mereka semua Jangan nangis sama tadi. Iya. Dia tadi 8 juga dia. Ada dalam pulang tadi siapa-siapa. Waktu itu ibu mencoba menenangkan. Bayangkan itu tuh Tadi kamu cuma gamtek dia. enggak bu mami, biar aku jelas sekali tadi aku lihat seram itu dia enggak ada. Takutnya yang dia tulis itu nah. Iya gambar teknik itu nggak bisa. Aku jengok lewat terus anjir. Ya Tuhan bu, Bukan dia gamtek tuh. ini aku kalau nggak percaya ibu tengoklah dia pergelangan kaki Tian katanya. Kalau memang Tian itu tadi mimpi, terus semua ini berasal dari mana? Sampai dia tak celana kan pak. Dengan ucapan Kak Tian yang barusan, ibu dan seluruh anggota keluarga itu langsung sopan nengok ke bawah, langsung duduk ke mana ke kakinya Kak Tian nih. Dan tepat di momen itu mereka semua langsung terdiam membisu gegarawan. Ternyata nih di pergelangan kakinya Kak Tian terdapat luka lebam yang sangat jelas membentuk jari-jari wanita macam habis dicengkram. Ada sih. Dan seolah belum puas mengganggu Kak Tian. Kurang nasi tak, Dit? Kemudian lanjut lagi Pak. Kak Lia yang diteror anak buahnya. Jadi ceritanya waktu itu Kak Lia baru aja selesai menjahit baju pesanan. Soalnya Kak Lia ini memang punya sampingan sebagai penjahit. Dan mesin jahit yang biasa dipakai sama Kak Lia ini berada di ruang keluarga. Ya. Dan setelah jahitannya selesai, tanpa terasa waktu pulang menuliskan kalian pulang telah membereskan kain-kain dan peralatan menjahitnya di sana. Nah pada saat itu semua anggota keluarganya udah pada tidur nih. Kak Lia yang waktu itu sekamar sama Lili itu pun juga langsung beranjak ke kasur. Tapi saya tahu banyak Baru orang juga yang lihat tahu bentongan kepalanya di atas bantal. Sama-sama dia mendengar ada suara mesin jahit yang lagi bekerja. Dan di situ kalian bingung siapa yang jahit baju malam-malam begini. Bukan dari tergerak. dia tuh semakin kita menyadari eksistensi dia tuh semakin Melihat sering ke arah mesin jahit itu melalui jendela kamarnya. Jadi memang kamar kita menyadari eksistensi dia pernah kehadiran dia semakin sering dia Nah, posisi kamarnya Kak Lia ini tepat berhadapan-hadapan sama arah lagi kan kalian tempat mesin jahit itu berada. Terus Kak Lia buka jendela, Wak. Dia melihat mesin jahit Enak. dalam keadaan diam dan tidak ada siapa-siapa di sana. Suara tadi yang kalian makanya dia mahal. dengar pun langsung berhenti seketika lu. Nah di situ kalian mikir, oh ada siapa-siapa kok. Ini mungkin gara aku terlalu fokus kerja kali ya sampai mau tidur Terus saya terus bisa bayang itu suara ada di belakang suara aku mesin nggak jahit. tahu aja. Akhirnya setelah Enggak juga. Tidak. balik lagi Enggak. Wak, merupakan tubuhnya Dicari kalau misalnya tapi itu kan waktu misalnya kalian ini dengar misalnya siapa yang itu dia lagi, suara mesin kita jahit tidak tahu itu mereka kalian di mana. terpengaruh, Wak. Karena kalau yang dia tuh dia tahu nggak itu Jendela bunyi acak ini kan. hasilnya masih sama Dia seperti tadi, Wak. Tidak ada itu acak ini dia sebenarnya begitu tugasan kakak dia acak itu kan. Ya pokoknya tuh kalau misalnya kita tuh atau kalian begitu suara itu muncul lagi. kalau misalnya kita adalah kadang kita juga dia ada dia di sana terus kita menyadari ada dia misalnya kita mesti tatap dengan dia sana Kalian memutuskan untuk memilih itu diganggu lagi. Iya kan udah tahu. Oh ini bisa aku kata dia. Ah dia tuh banyak. Nggak bisa nggak bisa dong. Dia makanya orang yang dapat enam tuh pura-pura tidak bisa lihat. Kadang lagi mereka tuh kadang dia nyadar. Dekatnya tuh mereka misahi. Kadang ada yang nggak bisa. Oh guys, yang saya dari depannya. Jangan kalian takut. Kasur lalu berjalan mengendap-endap mendekati jendela. Dan Kalau kali kita kalian tuh buka berdamping jendela dengan lebar-lebar. mereka. Kalian buka Kamu lagi bisa pelan-pelan mikir. ya. Aku nggak bisa mikir lagi kalau Kecil bisa mikir orang kalau ada makanan yang penasaran ikut ngintip ada jendela kecil itu. Tapi ketika keduanya melihat ke arah mesin jahit yang ada di luar, Kalia dan Lili langsung mendekat. Keduanya menahan napas dan asli. Tak tenang. Dengan segenap keberanian yang tersisa secara perlahan-lahan Kalia kembali menutup jendela kasur. ini tidak termakan lagi pasti. Berkata apa-apa, tapi Makan, oi. Makanya aku sudah siap. Semuanya sama-sama lemas dan hanya bisa saling menatap. Yo, dulu dia kasih aku makan. Ingatlah saat kita tidak ada makanan. Oi, Dina punya hack. Makan kerupuk pakai cuka enaknya. Iya emang. Ini aku baru nak ambil ini. Ada perempuan, Kak, perempuan tuh. Ini diputar kan? Kata Lili. Dia kan dia panjang nggak sampai ke lantai deh. Bajunya merah Kak. Sama ini tengok Kak Tia itu tidak Kak. Tidak tahu Kak. Tapi kok lagi ala yuk. Janganlah Kak aja lah. Aku ini. Jangan sabar ya. Sama-sama kita tengok. Tapi anak-anak tuh yang kalau sakit itu pelan-pelan. Dengan kaki yang masih gemetar, Wak, Kak Lia dan Lili pun kembali berdiri dan perlahan-lahan membuka jendela tersebut.
menyeramkan. Anjir, apa? Saking kagetnya dengan kemunculan sosok itu, Kak Lia sama Lili pun langsung berpelukan dan terus menangis berteriak sejadi-jadi nyawa. Alhasil apa? Seluruh anggota keluarga yang tertidur kelelap pun seketika terbangun setelah mendengar suara jerit tangis mereka, ya kan? Mereka pun langsung lari tergesa-gesa memasuki kamar dan dengan rasa khawatir mereka pun dahsyat mah. Mereka pun nanya, kenapa Lia kok bisa kalian nangis teriak-teriak malam-malam kayak gini? Kata Mama Lem sambil berusaha mengatur napasnya. Kak Lia pun bercerita tentang apa yang terjadi. Ayah, ibu tadi lihat sama Lili tengok ada perempuan baju merah, dia tadi duduk di mesin jahit. Terus pas Lia sama Lili ngecek lagi, dia berdiri lah, mau dekat sini, dia berdiri tadi ibu. Di mana nggak ada apa-apa? Aku tahu namanya hantu, dia hilang deh bu, itu hantu tadi itu. Nggak Lia aja yang nengok, Lili juga tengok, nggak bohong Lia apa katanya. Nggak, kamu salah, nggak salah lah, sosoknya sama pula tuh kayak dibilang sama mbak Pian. Bang ya, Dia memang katanya menjadi Ngeselin orang tuanya kau. Orang tuanya ngeselin. Kalau kasih tahu, ada waktu tuh tak dapat saya. lama-lama ini udah jangan dibahas lagi kata ayah. Nah, setiap terjadi gangguan horor di rumah, ayah ini selalu meminta mereka untuk mengabaikan hal tersebut. Alhasil apa? Setiap kali mereka mengalami kejadian mistis lagi, ya Mungkin mereka karena hanya panas. diam aja dan tidak akan ada tidak menceritakan siapapun. Sampai akhirnya beberapa waktu kemudian terjadilah satu kejanggalan yang betul-betul bikin Aku nggak panas. Kalian tahu setelah Kak Lia, Lili melihat penampakan sosok perempuan berbaju merah, sekarang gantian ibu yang tiba-tiba jatuh sakit secara misterius. Awalnya waktu itu ibu ini ngerasa perutnya sakit gitu ya, tapi anehnya sakit perut itu tidak kunjung reda dan malah semakin parah. Setiap hari setelah makan, ibunya akan muntah-muntah, sampai badannya lemas sekali gitu terus berulang-ulang sampai berapa lama? 3 bulan. Nah karena nggak sembuh-sembuh juga, keluarga pun membawa ibu ke rumah sakit lagi nih setelah berkali-kali ke rumah sakit ya. Tapi meskipun sudah berkali-kali berobat, kondisi ibu pun belum juga membaik. Nah, di tengah rasa sakitnya itu, ibu ini juga mengalami gangguan horor. Nah, jadi ceritanya nih, ya selama ibu sakit, hampir setiap malam sebelum tidur ibu selalu merasa melihat sosok hitam logam dengan badan yang kurus dan penyil lagi duduk di perutnya. Ibu tuh selalu ngebayangin itu terus. Out of nowhere, nggak tahu, tiba-tiba ibu kayak ngerasa kayaknya Pertama kali makan itulah. Jadi dalam bayangannya ibu ini, kedua tangan dan kaki dari sebelah matanya juga merahnya ada terus pempek ya, kayak ngerasa jelas gitu. Tapi anehnya setiap kali ibu buka mata, sosok itu nggak ada. Tapi tiap kali ibu tutup lagi, kayak ada, dia kayak ada di depan aku gitu loh. Kejadian mistis yang ibu alami pun terus berulang, hingga pada suatu malam sekitar jam 5 malamnya, semua anggota keluarga yang memang sedang tidur dikejutkan dengan suara petir yang Pantaslah dalam mahal ini. mereka semua, ya kan. Nah, di situ mereka semua dia bingung, kok bisa nih tiba-tiba muncul suara petir, padahal nggak lagi hujan loh, dan nggak lagi musim hujan juga. Dan anehnya lagi, setelah suara petir tadi tidak ada terdengar apapun lagi yang menandakan hujan akan turun. Jadi betul-betul cuma Dapat kardus tapi tidak dipakai. kan biasanya kalau ada petir dia nanti ada sambut-sambutan petir berikutnya. Ah, bingung di rumah. Itu ayah bilang Video tadi di mana? Mana yang ada anjing kan? Ya itu ada Ada antu aja tuh ya, enak. Nah langsung adaan tanpa perlu dibulat-bulat dulu. Kalau ini kan dibentuk kayak ini. Nah ada antu maksudnya gitu. Tapi adorannya beda. Kayak bakso dan digoreng gitu. Digoreng mendadak. Udah pakai daun bawang nggak? Apa daun sop ini? Daun sop. Ini ada 5 jenis ya? Ada 3. Ada panjang, ada lenjer, namanya lenjer. Ada isi telur, ada yang isi tahu apa tuh loh? Ya isi tahu, terus ada yang kayak mie pempek telur. Tapi anehnya keadaan di luar sepi. Jangankan kecelakaan kendaraan atau orang lewat pun nggak ada. Hancur aja tuh apa pintu. Ya kenapa nih ya? Aku tadi kebaru anak nanya gara-gara makan tempe tahu itu. Karena aku udah pernah senang makan tempe tahu. Kok enak, beli di mana tahu nih? Berapa dia tikoknya? Tahu aku 3 pun. Kenapa nih ya katanya? Meskipun kebingungan, pada saat itu ayah langsung bilang udah, jangan ada yang pegang ini, kalian semua masuk kamar tidur. Kunci kamar masing-masing, pintu yang rusak ini. Candy kan 5.000 ya sih kok. Baru tahu besok paginya Kak Lia sama ayah pun memperbaiki. Tidak ini jamnya
pos pintu tuh lagi di Iya, mana ya, soalnya dia beli seorang 30 tetangga ekor. mereka yang bernama Punya tiba-tiba lewat di depan rumah kan. Punya ini nanya loh, Mas Tian, kenapa ini apa udah terjadi di rumah kok bisa pintu kalian rusak kata. Mendengar pertanyaan itu Kak Tian sama kalian pun menceritakan kejadian ini, tadi malam kayak gini janggal kali rasanya, bukan kenapa tiba-tiba hancurnya kayak gitu. Dan Tapi ya, kalian pun juga turut pempek menceritakan noni, kejadian pempek ini candy, yang papi itu. menghantui mereka selama Makanya beberapa mereka waktu tuh sepi terakhir. karena mahal. Tapi Setelah walaupun mendengar enak, cerita dari Kak Tian dan Kak Iya, yang rame tanpa tuh diduga pempek yang Punya 16 itu nah. menceritakan sesuatu Pempek yang pahit sangat itu, iya. mencengangkan. Yang lembek-lembek Jadi deh. ya ceritanya Bu Punya ini Ini apa? bilang bahwa Mbak, Mas, beberapa bulan terakhir setiap Tahu kali nggak saya sini? keluar untuk menyapu Iya. menyapu Iya kan? halaman sekolah, Nggak ada isinya. saya selalu Nah, itu kalau coknya pempek adaan deh. Enggak apa sih, enggak aku udah makan Ada ini kan. Ada sayurnya enggak? Tapi kalau coknya pempek adaan deh itu. Ada telurnya enggak? Cuma yang serem Enggak ada, ya. Bentuknya tuh emang kayak gini. Ya tahu aku coy. Sosok itu Aku kok ada bergantung ngilup chat. terbalik di salah satu Oh, Daca itu makan pempek. ada di pekarangan rumah depan Biru, warna kuno. Halo, Halo, sosok itu selalu Kamu dari sini tiba-tiba tuh ada kan ini kok ada sayur. kata bukunya. Awalnya saya pikir saya salah lihat, tapi karena setiap hari sosok itu selalu muncul, saya akhirnya selalu memperhatikan dia nih dari jauh. Kelamaan makin kelihatan jelas nak, kata bukunya. Sumpah sih Ya, aku aku nanya kira ke sejelas aku. Jadi yang saya tahu sosok itu laki-laki. Dia pakai pakaian serba hitam. Aku tadi masak-masak banyak. Saya sempat Kamu yang sedih menyadari besok, laki-laki besok aku ini, makan nasi tapi malam. melihat gelagatnya yang aneh dan Sisa selalu Kan bisa dipanas. kembali dengan pakaian serba hitam ke tempat Karena kalian. tinggal dikit sih itu nah. Jadi kena saya beda. juga takut. Karena waktu itu saya mikir ini pasti Sayang. bukan orang sembarangan. Hanya Dia aku pasti punya agak maksud jahat lama-lama makan. dan entah kenapa ya semenjak saat itu perasaan saya itu selalu ketakutan gitu loh. Setiap kali saya mau menghampiri si laki-laki itu, makanya itulah saya pun akhirnya memilih untuk udah saya abaikan aja. Tadi saya minum bilang air. lagi bersih-bersih pintu, Makan saya nggak tahu dia Tambah ngomong kembang ada kaitannya apa enggak. Tapi sih itu macam saya kalau lihat ada aku selama tuh ini, masih gitu. Dan setelah saya dengar kalau kalian juga mengalami kejadian-kejadian horor, maka dari sini lah saya pun jadi ada firasat buruk tentang laki-laki itu. Jangan-jangan kejadian aneh ini ada kaitannya pasti sama sosok pria yang pakai serba hitam yang saya lihat. Dan menurut saya juga nih adik lihat suara petir yang mengagetkan keluarga kalian Apalagi semalam kamu. itu sepertinya itu adalah kiriman santet yang tidak berhasil masuk ke rumah kalian. Karena nggak berhasil masuk ke rumah ya santet itu jadinya nabrak pintu. Begitu kuatnya kiriman itu hingga membuat pintu kalian pun jadi keping-keping kayak ini. Dan kalau memang betul ini semua disebabkan oleh Ada santet, santet saya punya timunnya. kenalan orang pintar yang biasa menangani hal kayak ini. Kalau kalian nggak suka keberatan, Di saya mana? mau. Jadi kayak cukup biru. Ditambah lagi setelah mengetahui bahwa ibu mereka ini menderita penyakit yang bahkan tim medis juga nggak tahu penyebabnya apa. Makin disaranin lagi sama Bu Poni untuk berobat ke orang pintar kenalannya. Udahlah, coba dulu aja lah. Ibu takut nanti kalau kenapa-napa nanti ibu kalian. Mendengar cerita dari Bu Poni yang Kak Tian sebenarnya agak ragu. Kak Tian ini berniat untuk menceritakannya pada ayah terlebih dahulu. Tapi mengingat Pakai ayahnya tangan agak lebih enak, skeptis Lil. dengan hal-hal bisnis, Kak Tian pun lebih Tangan. memilih untuk cerita ke ibu aja nih. Bu, ini Yang pakai ceritanya udang kering. Oh, aku memang ada mah yang ada yang Enggak, tapi itu pakai ikan sendiri dah. Enggak. Tahu, mana tahu aku. Berapa ikannya ada? Tahu aku. Buset, bisa bedain rasa ikan sama Kau rasa pakai apa panggung yang diisi kan? yang diisi apa yang pakai cukup? pakai cuka sama pakai isi. Tapi aku lebih senang yang pakai cukup. Terus ditaburin udang kering itu nah. Iya, pakai ada isinya kan, tetap pakai cuka ada cukanya. Soalnya biasanya salah satu sebelumnya dan mulai dengan menggali. Dan otak. tidak lama kemudian Pak Bagio tiba-tiba mengeluarkan sebuah bungkusan kain berwarna putih kotor yang Renggang, dia temukan renggang. di dalam galian. Sontak semua orang pun terkejut bertanya, Pak, bungkusan apa itu Pak? Secara perlahan Pak Bagio pun membuka bungkusan tersebut dan ternyata di dalam bungkusan itu terdapat telur, beberapa tulang, bunga, jarum dan hal-hal aneh lainnya yang mereka nggak tahu itu apa. Terus ada sesantet ini Kebingungan nama Pak apa Bagio lagi pun ya? menjelaskan bahwa bungkusan itu Pakai adalah bukan kain santet kafan namanya, kopi dan food. benda-benda kiriman dari seseorang. Setelah menemukan bungkusan itu, Pak Bagio pun kemudian berkeliling lagi nih, Wak, berkeliling rumah sampai ke halaman belakang. Dan di sana Pak Bagio berhenti tepat di pintu keluar dan melihat Ada berkondisikan lagi Berarti singgahnya. langsung berterus mengucapkan doa. Nah, entah apa yang dilakukan sama Pak Bagio di sana, Wak. Tapi yang jelas gak lama kemudian dia pun masuk lagi nih, balik ke ruang keluarga dan Yang lagi nih makan pempek kunyit. itu Pak Bagio Tahu, Pak langsung Sembilan. menjelaskan
semuanya tentang apa yang Iya. sebenarnya terjadi di rumah kontrakan tersebut. Jadi di ternyata berdasarkan penelusuran Pak Bagio ada seseorang yang jahat pada keluarga mereka. Nah orang itu mengirimkan gangguan ke rumah berupa dua sosok astral. Bisa tahu, pasti tahu lah siapa dua sosok astral ini kan. Sosok pertama adalah sosok hitam yang ada di atas Saya suka sampai sosok digoreng. kedua kuntilanak berbaju merah. Nah sosok Tapi betul itu kan Pak digoreng dengan dibakar berwarna merah menyala ini waktu duduknya di sekitar umur. Makan dong. Sosok ini Dulu aja nasi belum habis. sampai buat pipinya Kasih mulai timun. lembab. Dan ternyata betul juga Wak, sosok ini yang sudah duduk di atas perutnya ibu setiap malam hingga membuat ibu sakit. Ya, nah, terus kuntilanak merah ini ya, dia inilah yang suka menampakkan dirinya di tiga anaknya ibu kan. Nah kata Pak Bagio, kedua sosok tadi sengaja dikirim ke rumah Dia tersebut waktu hamil untuk mengusir tetap nyari mereka dari kayak ini loh. selain menjelaskan tentang Tapi kan dia tuh sosok-sosok pasti yang ada tadi, pegangan Pak Bagio gitu. ini juga berkata bahwa ilmu Nah, dia atau cara yang dipakai sama si pengirim santet ini untuk Dia menyangkut rumah itu bisa ngomong dibilang sih, cukup. sering juga diganggu. Kalian tahu, supaya santetnya berhasil, Kan jadi tahu saya ini ngundang. Pasti banyak sih itu kadang bebas juga dulu lagi yang kita barang-barang jadi itu Pak. kemungkinan besar si pengirim santet itu selalu berkeliaran di dekat rumah Wah. Dan setelah mendengar penjelasan dari Pak Bagio, seketika Kak Tian teringat dengan ceritanya siapa aku Punia lah. Apa mungkin nih sosok pria berbaju serba hitam yang selalu Untung udah tahu ada studionya Dewa. Jadi kalau anak horor ya sudah ada studionya. semua teroris di sini ya kan? Kak Tian pun menanyakan selalu dari Pak Bagio dan ternyata Pak Bagio mengiyakannya. Menurutnya memang besar kemungkinan si pria itulah yang memang sudah mengirim santet ke rumah tersebut. Pak Bagio bilang bahwa jika mereka tidak segera pindah, orang itu akan marah dan terusan mengirimkan santet berbahaya pada mereka. Bahkan saking bahayanya Wak ya, santet itu bisa mengancam nyawa mereka. Kata Pak Bagio, suara petir yang mereka dengar beberapa hari yang lalu itu memang betul-betul kiriman santet. Tapi untungnya nggak berhasil nembus ke dalam Wak, cuma kena sampai pintu tuh, makanya pintu tuh langsung beramburan kan. Kata Pak Bagio, kalau sempat santet itu tembus, kemungkinan salah satu di antara kalian udah ada yang meninggal dunia. Nah, setelah mendengarkan penjelasan dari Pak Bagio, ibu pun curiga lah. Jangan-jangan orang yang kirimin santet ini nggak lain nggak bukan keluarganya Pak Bande. Sih kan Pak Bande siapa yang punya rumah Pak? Tapi bukan Pak Bandenya langsung nih Wak, yang menurut ibu bukan Pak Bandenya langsung. Kalau Pak Bandenya ini mereka kenal Pak Bande ini orang baik. Itulah kenapa Pak Bande ini sampai mempercayakan ayah untuk membeli rumah itu. Mereka menduga kemungkinan, ini dugaan mereka nih Wak ya, kemungkinan yang telah mengirim santet tersebut adalah salah satu dari keluarganya Pak Bande. Kenapa bisa begitu? Karena ternyata nih Wak ya, setelah dicari tahu lebih lanjut, rumah kontrakan yang mereka tempati ini merupakan warisan dari orang tuanya Pak Bande. Nah, sebagai anak tertua, rumah kontrakan ini pun akhirnya diwariskan kepada Pak Bande. Tapi ternyata pada saat pembagian warisan ini, ada keluarga Pak Bande yang tidak suka lah gitu dengan keputusan tersebut. Mereka nggak rela nih rumah itu jatuh ke tangannya Pak Bande. Ditambah lagi setelah mereka mengetahui bahwa rumah itu mau dijual ke ayah, makin geram lah mereka. Nah, karena gelap mata, mereka pun melakukan berbagai cara untuk bisa mengusir ayah dan keluarganya dari rumah kontrakan itu. Katanya gitu dugaan ibu ya. Dan setelah saya menceritakan semua, Pak Bagio pun menawarkan untuk mengirim balik nih Wak, kiriman itu ke si pengirimnya. Tapi waktu itu ibu menolak tawaran tersebut dan ibu hanya meminta Pak Bagio untuk membantu mereka agar bisa terlepas dari Iya santet. anjir. Kalau udah Kemudian aku juga. menghilangkan santet itu, Pak Bagio pun memberikan beberapa instruksi kepada ibu untuk membuat semacam obat atau jamu gitu lah. Nah nantinya jamu tersebut pun harus diminum secara rutin oleh ibu selama beberapa hari ke depan. Nah kita ibu pun mengikuti instruksi dari Pak Bagio dan rutin meminum jamu tersebut selama 2 minggu. Dan setelah 2 minggu tiba-tiba aja ibu ngerasa Kan kalau dia panas kok. ada Tapi festival. nggak tahan sama panasnya di malam Apa dah, hari jadi itu sampai muntah-muntah gitu Wak. Nah Kalau siapa dia? yang bikin mereka semua kebingungan Acaranya tuh di itu di Palembang. pada umumnya Besok sore aku momen Palembang. itu ibu ini justru Nginap. memuntahkan Dia tuh acaranya Selasa sampai Rabu. hitam kental. Bisa sih Pepe, mas. Udah aku nggak mau Pepe. Wow, Lagi. Alina dia manusia. Woi Pepe, mati aku balik sore. Gila. Tapi aja nih Wak, ya, Sama aku. memuntahkan benda Pinggir jalan aneh tinggal. itu, ibu seketika langsung bukan. Is enaknya. Terima kasih kawan. Atas makanannya. Panggil kami kanjeng. Yang mulia sih. Tapi rumahnya jadi bau nggak apa-apa, yang penting ibu sembuh ya kan. Nah setelah ibu sembuh, semua gangguan horor itu pun berhenti. Nah, setelah itu ibu akhirnya menceritakan hal tersebut ke ayah soal bantuan dari Pak
Kalau kita tetap tinggal di sini, ayah takut akan terjadi sesuatu yang lebih membahayakan lagi. Ayah udah tidak mau lagi berurusan dengan orang-orang yang gak suka kalau tidak melindungi. Akhirnya sesuai dengan instruksi ayah, mereka pun pindah dari rumah kontrakan. Dan berdasarkan kabar yang mereka dengar setelah mereka pindah, Pak Bande tetap menjual rumah tersebut ke orang lain untuk kemudian disewakan kembali oleh pemilik rumahnya. Tapi banyak tetangga yang bilang bahwa kejadian-kejadian horor di rumah itu masih sering terjadi. Alhasil apa, kebanyakan dari mereka pada nggak betah gitu loh lama-lama ngontrak di rumah. Oke, jadi itu tadi cerita tentang pengalaman Bu Lili atau ibunya Angel dan keluarga semasa masih mengontrak di rumah lama itu. Jujur aku untuk gantinya merindingnya beda gitu loh. Dan gue itu udah kebayang apa jadinya gue di posisi mereka. Tapi meskipun kisah ini betul-betul menakutkan, melalui kisah ini juga macam kita ini lagi diingatkan kembali untuk belajar ikhlas. Dari sisi Bu Lili dan sekeluarga, mereka sudah ikhlas menerima cobaan tersebut tanpa punya niatan mengiring balik. Sedangkan dari keluarga si pengirim santet, kita juga bisa belajar untuk nggak jadi macam mereka. Mereka nggak ikhlas dengan terima jatah warisan, malah larinya ke dukun. Padahal kita semua tahu namanya sama-sama jadi pasti ada harga yang harus dibayar. Semakin lama si pengirim santet ini main ke dukun, berarti semakin lama itu juga lah dia harus berdiri. Ya. Wush. Union Godin.